Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel, ini saya sedang ada di Jalan Setiabudi, Jalan Raya Pamulang, menuju ke kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kampus pertama yaitu di Ciputat. Hari ini kami berdua, saya Muhammad Arif dan di samping kiri saya Ibu Sulfiani, kebetulan mendapat undangan dari teman kami, senior kami dalam bidang akademik tentu saja. Yang pertama adalah Profesor Jajang Jahroni PhD. Kemudian yang kedua adalah kawan kami di luar dia, itu Profesor Dr. Ratna Sari Dewi MPD. Hari ini beliau berdua juga akan dikukuhkan sebagai guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidangnya masing-masing. Tentu saja kami berdua, saya, Pak Arif dan Bu Zulfi, turut bangga, turut bersyukur, bahkan terinspirasi begitu bahwa dalam prosesnya Prof. Jajang misalnya itu memberikan beberapa penekanan bahwa memproses diri menuju guru besar itu tidak kurang, tidak lebih menggunakan etos akademik tersendiri gitu ya. Di dalamnya ada disiplin, di dalamnya ada fokus, di dalamnya ada penemuan passion, kemudian ketekunan, keteguhan, dan tentu saja doa gitu ya. Dan pada akhirnya Prof. Jajang Jahroni pernah bercerita pada saya bahwa secara formal gitu ya, pengurusan beliau menuju ke guru besar itu tidak terlalu panjang, walaupun juga tidak bisa dikatakan singkat. Itu memerlukan waktu sekitar 1 tahun gitu ya. Artinya beliau sudah memiliki kesiapan secara substansial, secara akademik gitu ya, secara reputasi, hal-hal yang diperlukan bagi siapapun, dalam hal ini adalah Prof. Jajang, untuk menuju satu pencapaian tertinggi dalam bidang akademik, yaitu sebagai seorang guru besar. Mungkin Ibu Zulfi akan memberikan tambahan komen dalam rangka ini sedang menuju ke tempat undangan ya, bahwa kami nanti akan mengikuti prosesi pengukuhan guru besar yang dimulai dari pukul 8.30 gitu ya. Sekarang waktu di mobil saya jam 8:14. Semoga tidak terlambat, dan silakan Bu Zulfi untuk menambahkan satu uraian pengantar, pengenalan atau apapun terkait figur kedua beliau yang sekarang dikukuhkan sebagai guru besar. Silakan Bu Zulfi. Ya, syukur alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk hadir pada acara pengukuhan 2 guru besar hari ini dari Fakultas Tarbiyah dan dari Fakultas Adab Fakultas Adab dan Humaniora. Saya mengenal baik ya Ibu Profesor Ratna Sari Dewi dan juga Profesor Jajang Jahroni ya, walaupun belum secara langsung tegur sapa, tetapi saya juga banyak membaca artikel beliau, tayangan beliau, YouTube beliau yang menjadi sebuah inspirasi buat kita sebagai akademisi, juga kepada masyarakat, sehingga menurut saya pengukuhan Prof. Jajang Jahroni dan juga Ibu Prof. Bundo Ratna Sari Dewi yang juga kontribusi beliau di dalam aktivitas di Fakultas Tarbiyah, kemudian artikel-artikel beliau ya, itu tentu tidak bisa kita ragukan kembali. Jadi syukur alhamdulillah kehadiran kami mudah-mudahan juga memberikan satu bentuk bahwa satu tanggung jawab bahwa kita akan senantiasa mempertahankan budaya akademik yang selalu harus kita junjung, sehingga ini akan memberikan
nilai dan juga moral yang baik kepada kita semua. Terima kasih. Insya Allah. Amin. Ya baik, terima kasih Bu Zulfi. Bu Zulfi ini adalah teman saya waktu kuliah di UPI Bandung gitu ya. Kemudian juga teman kerja saya di UIN Syarif Hidayatullah, terutama di Fakultas Tarbiyah meskipun beda jurusan ya. Saya di IPS, Ibu Zulfi di Biologi, di IPA, dan sekaligus adalah istri saya gitu ya. Nah teman-teman, saya alhamdulillah ya selama ini terhadap Prof. Jajeng itu sangat respect. Secara usia mungkin nggak terlalu terpaut jauh, tetapi secara reputasi akademik saya memandang beliau adalah sosok yang menjadi panutan saya gitu ya. Saya terinspirasi, saya mengikuti orasinya, membaca beberapa artikelnya, pernah dibimbing ketika menulis artikel untuk studi Islamika. Kemudian sempat juga diundang di podcast beliau untuk membahas satu tema gitu, dan oleh karena itu saya menangkap beberapa hal. Yang pertama, menuju guru besar itu menurut yang saya tangkap dari beliau berdua ya, adalah bukan hanya sekedar waktu atau bukan hanya sekedar kronologi bahwa seseorang telah lama menjadi lulus dari program doktor. Bukan hanya itu, tetapi saya menangkap secara substansial ini ya, seorang guru besar itu tadi disampaikan oleh Bu Zulfi itu mengemban satu tanggung jawab akademik tersendiri begitu ya. Mungkin yang pertama begini, yang pertama bagaimana seseorang menemukan passionnya, menemukan state of the art dalam bidang keilmuannya gitu ya, dan kemudian dia menekuni bidang itu, lalu melakukan riset, lalu melakukan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi, dan beliau berdua telah menempuh itu dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat baik. Dan tentu saya, Bu Zulfi dan semua teman juniornya layak mengikuti proses itu gitu ya. Dalam hal ini Prof. Jajang menekankan bahwa memang setelah menemukan passion itu, menemukan state of the art itu perlu disiplin. Dalam sebuah orasinya saya tangkap Pak Jajang menganalogi kalau militer itu ya, memiliki disiplin yang sangat tinggi dalam bidang kemiliteran, tidak jauh berbeda akademisi pun sama. Jadi begitu sudah punya target, punya satu tema, punya satu fokus, maka per waktu, per hari atau per apapun namanya itu harus dikawal dengan cara berkinerja. Mungkin ini yang tidak mudah, termasuk untuk saya gitu ya. Bagi siapapun yang masih banyak memiliki kegiatan yang sifatnya lintas bidang, tentu ini tidak mudah untuk membangun disiplin, untuk fokus, riset, menulis, publikasi, riset lagi, nulis lagi, publikasi lagi, itu tentu tidak mudah. Dan alhamdulillah Prof. Jajang, Prof. Ratna Sari Dewi telah memberikan contoh baik untuk kita, dan sedikit banyak saya, Pak Arif, sedikit banyak memulailah ke sana, mulai mengikuti saya. Yang kedua tentu yang kita kenal sebagai tanggung jawab akademik adalah ketika kita telah mengembangkan satu bidang keilmuan gitu ya, kita akan pertahankan secara akademik, kita akan kembangkan, kita akan semaikan, misalnya diseminasikan gitu ya. Oleh karena itu ini juga tidak mudah, ini butuh disiplin yang ditekan oleh Prof. Jajang, dan oleh karena itu tentu semuanya termasuk kami sepanjang waktu akan dengan bismillah ya, akan mencoba menekuni sesuatu dalam ruang akademik yang kita isi dengan etos akademik dimaksud begitu ya. Ini kami sampai di Sasak Tinggi, posisi agak macet memang, jam masih menunjukkan pukul 8:20. Berharap nanti kami tidak terlambat, karena keterlambatan itu agak mengganggu etika gitu ya. Dan kami ingin sebagai muslim, sebagai kawan, sebagai junior, sebagai kolega ingin hadir dengan segala kebaikan itu dengan niat baik, berharap tidak terlambat sampai di tempat
tempat. Ya, kawan-kawan Muhammad Arif Channel, kami sudah masuk gerbang kampus. Ini terlihatlah di depan pintu gerbang rektorat. Ucapan selamat dari berbagai kolega di kiri kanan jalan luar biasa, menunjukkan bahwa Prof. Jajang, Prof. Ratna Sari Dewi mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari berbagai pihak ya, dari kolega. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat. Sehat, insya Allah. Berkah. Monggo. Ya, kawan-kawan, saya sudah ada di ruangan auditorium ya, Harun Nasution. Terlihat di panggung ya, Profesor Dr. Ratna Sari Dewi, SPD MPD hari ini akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan tema tantangan dan peluang global mahasiswa dan lulusan pendidikan bahasa Inggris pada masa new normal menuju era 5.0. Sementara kita baca Profesor Dr. Andes Jajang Zahroni MA PhD kali ini akan menyampaikan satu pidato pengukuhan guru besar, yaitu dengan tema munculnya kelompok Salafi Wahabi di era Indonesia kontemporer. Kita akan ikuti seperti apakah pidato dan prosesi pengukuhan guru besar beliau pada prosesi memasuki ruang acara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan himne UIN. Indonesia tanah airku,
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, hari ini Rabu 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ratna Sari Dewi, MPD, sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Profesor Jajang Yahrani MA PhD sebagai guru besar bidang ilmu sejarah budaya Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Jakarta. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka UIN Syarif Jakarta saya nyatakan dimulai. Pembacaan surat keputusan Guru Besar Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta Profesor Dr. Zulkifli MA, kami silakan. Menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Ratna Sari Dewi, SPD, MPD, NIP 1972 05 01 1999 03 2013, NIDN 2001 05 72 04, tempat tanggal lahir Batu Palano 1 Mei 1972, pendidikan S3 tahun 2008,
pangkat pembinaan tingkat 1, golongan ruang 4B, TMT 1 April 2019. Jabatan Rektor Kepala, angka kredit 554, TMT 1 Oktober 2018. Unit kerja Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terhitung mulai 1 Juli 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor, Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan angka Profesor Dr. Ratnasari Dewi MPD adalah seorang guru besar dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris ini. Lahir di Bukit Tinggi 1 Mei 1972 dengan nama kecil Adam. Meneguhkan diri sebagai seorang akademisi yang mulai mengenyam pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang ia lalui di kota kelahirannya. Prof. Dulu, sama nampaknya, menempuh pendidikan sarjana di IGI Padang dan magister di tempat yang sama, yang kini sudah menjadi Universitas Negeri Padang. Konsistensi dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan berhasil mengantarkannya meraih gelar doktor ilmu pendidikan bahasa dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2008 silam. Beliau merupakan dosen pada jurusan Tantris Bahasa Inggris dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang bergelar profesor satu-satunya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, segala sesuatu yang akan dibuat itu harus berasal dari dalam diri. Untuk itu wajib mengenali sehingga tahu diri dan dapat mawas diri dan melakukan pengabdian waktu mungkin dan bermanfaat untuk dunia saat ini dan dunia untuk akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena COVID-19 telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun di penjuru dunia. Transformasi terjadi hampir pada semua aspek kehidupan manusia. Dalam bidang pendidikan, dampak yang dialami yaitu adanya perubahan sistem kegiatan pembelajaran yang semula tatap muka menjadi tatap maya. Menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Jajan Jaroni MA PhD, NIP 1997 05 12 1994 03 1006, NIDN 2012 06 67 01. Tempat tanggal lahir Banten 12 Juni 1967. Pendidikan S3 tahun 2015. Pangkat pembina golongan ruang 4A TMT 1 Oktober 2010. Jabatan Rektor Kepala, angka kredit 443, TMT 1 September 2006. Unit kerja Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor, Guru Besar dalam bidang ilmu sejarah kebudayaan Islam dengan angka kredit sebesar 877,50. Jajang Jahroni lahir di Cikande, Serang, Banten pada 12 Juni 1967. Setelah menamatkan SD Cikande, ia pindah ke Ciputat dan melanjutkan pendidikan di Sanawiyah Darul Maghfirah. Di sekolah ini, ia mulai mengenal ilmu-ilmu Islam. Ilmu nahwu adalah ilmu yang paling ia gandrungi. Maka ia pun mulai belajar Durumiyah dan Imriti, dua kitab nahwu dasar dan menengah. Tamat dari Darul Maghfirah, ia melanjutkan ke Pondok Buntet Cirebon dan sekolah menengah di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Manu. Di pondok ini, ia memperdalam ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, mantik, nahwu, sorab dan tasawuf. Sebagai bukti kemahirannya di bidang nahwu, ia pernah menjuarai lomba alfiyah sepondok. Bahkan ia sempat hafal 1000 bait nazom alfiyah.
Tahun 1986, ia masuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mulanya, ia tercatat sebagai mahasiswa tarbiyah pendidikan agama Islam. Namun, baru beberapa minggu kuliah, ia memutuskan pindah ke Fakultas Adab jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Di IAIN, prestasi Jajang Jahroni terbilang biasa, tidak menonjol. Ia juga bukan aktivis. Selama kuliah, ia tercatat sebagai ustadz di sebuah pondok pesantren di Bogor. Setelah bertemu Dr. Zamarsari Zofir yang mengaku mata kuliah antropologi budaya, ia berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Lulus IAIN tahun 1991, ia menulis skripsi tentang filsafat sejarah ahli syariati, seorang intelektual muslim kelahiran Iran yang tengah digandrungi anak-anak muda. Tahun 1993, Jajang ikut tes pembibitan dosen dan lulus. Ia pun masuk asrama selama 9 bulan. Ia belajar bahasa Inggris dan teori-teori ilmu keislaman dan sosial lainnya. Tahun 1994, ia tes untuk mendapat beasiswa ke Belanda dan lulus. Pada waktu tes keislaman, ia bertemu Profesor Harun Nasution. Pertemuan dengan Pak Harun tersebut begitu membekas. Tahun 1994, Jajang mulai kuliah di Leiden University, bertemu sejumlah sarjana, di antaranya Prof. Van Koningsalt, Prof. Nico Kaptein, Dr. John Ball, Dr. Dick Dawes, Dr. Alexander de Groot, Dr. J.T.G. Jensen, dan Profesor Remke Krook. Di Leiden, Jajang mulai memantapkan diri untuk menjadi seorang sejarawan kum ilmuwan sosial. Di bawah bimbingan Prof. Nico Kaptein, ia menulis tesis tentang mistisisme di tanah Sunda, membahas karya-karya Hajat Hasan Mustafa. Di Belanda, selain kuliah, Jajang juga aktif di Persatuan Pemuda Muslim Eropa atau PPMD. Baginya, organisasi ini adalah obat rindu keluarga dan tanah air. Di PPMD, ia menjalin pertemanan dan persaudaraan dengan banyak orang dan masih berhubungan dengan mereka hingga sekarang. Lumayan kalau ke Belanda punya tempat mampir. Akhir 1990-an, Jajang kembali ke tanah air. Di samping mengajar, ia pun melakukan sejumlah penelitian tentang gerakan Islam radikal. Ia menjadi peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). Penelitiannya sudah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun artikel. Ia mendapatkan dana penelitian dari berbagai lembaga, di antaranya LIPI, Singapura, Aman Bangkok, Australia, dan Amerika Serikat. Tahun 2007, setelah kesana kemari mencari beasiswa S3, ia akhirnya mendapat beasiswa Fulbright untuk kuliah di Amerika Serikat. Ia tercatat sebagai mahasiswa S3 di Boston University di bawah bimbingan Profesor Robert W. Hefner. Jajang memantapkan diri menjadi seorang antropolog, meneliti tentang gerakan keislaman yang tengah marak di Indonesia. Jajang menulis disertasi reproduksi pengetahuan kaum Salafi Wahabi di era Indonesia kontemporer. Penelitiannya dilakukan di sejumlah daerah, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Banda Aceh, tempat-tempat di mana kaum Salafi ditemukan. Selain kuliah di Boston, ia juga aktif di pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCI NU Amerika Serikat. Bersama teman-teman lainnya, ia mendirikan cabang istimewa itu pada tahun 2010. Tahun 2015, Jajang kembali ke Indonesia dan mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora. Di sela-sela mengajar, ia juga aktif meneliti dan menulis. Tahun 2019, ia dipercaya menjadi Ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejumlah program diselenggarakan setiap tahunnya, di antaranya adalah
Akselerasi Guru Besar atau AGB. Lewat program ini, lektor dan lektor kepala ditetaskan menjadi guru besar. Tahun ini, ia merasa percaya diri dengan program ini karena ia telah berhasil menetaskan dirinya sendiri. Jajang Jahroni menikah dengan Siti Rahmawati dan dikaruniai 3 anak, Rifki, Gabriel, dan Rose. Laki-laki pencinta berbagai kuliner ini juga suka menyanyi di sela-sela kesibukannya. On this great day of celebration for Jajang Jahroni, I, Bob Hefner from Boston University and the sport group advisor, want to send my warm congratulations on this well-deserved recognition, accomplishment, achievement. My heart goes out to you. I send you my warm regards. My wife Nancy Smith Hefner congratulates you as well on this well-deserved promotion. Greetings and regards. Salam dari Boston, Massachusetts. Bapak dan Ibu, kita sambut Profesor Jajang Jahroni MA, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ini saya ambil dari disertasi saya yang berjudul Reproduksi Kaum Salafi Wahabi di Indonesia Pasca Soeharto. Pada pertengahan tahun 70-an, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Ammar, murid Mufti Saudi Arabia Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mengunjungi Indonesia. Ia bertemu dengan Muhammad Nasir, seorang pemimpin Muslim Indonesia yang malang melintang ke dunia internasional selepas Partainya Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Saudi Arabia berencana membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi, lalu berdirilah LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Lembaga ini sangat strategis, memainkan peran penting dalam transformasi Salafisme Wahabisme di Indonesia. LIPIA didirikan pada tahun 1980 dengan mahasiswa 150 orang. Lembaga ini mengadakan kegiatannya pada siang hari untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang bekerja pada pagi hari untuk mengikuti perkuliahan di sore dan malam hari. Baik, berikutnya Rektor dipersilakan membacakan kalimat pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 490.MPK.A.MPK.05.01/2021 dan nomor 589-KP.A/KP.05.01/2021. Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Ratnasari Dewi MPD sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Profesor Dr. Andes Jajang Jahroni MA PhD sebagai guru besar bidang ilmu sejarah kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab, pengabdian yang tinggi. Dengan ini pula saya atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan saudara sebagai guru besar. Semoga Allah meridhai semua upaya.
Selanjutnya, penyerahan surat keputusan menteri oleh rektor kepada para guru besar. Pertama, penyerahan SK Menteri kepada Profesor Ratna Sari Dewi MPD terlebih dahulu. Berikutnya, penyerahan SK Menteri kepada Profesor Jajang Jahroni MA PhD. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Ratna Sari Dewi MPD dan Profesor Jajang Jahroni MA PhD. Semoga dengan gelar yang diraih dapat senantiasa memberikan kontribusi positif bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada dua guru besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dewan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang hadir, luring hadir di sini beberapa guru besar bersama prosesi kita, dan juga hadir via Zoom secara daring, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga dan pusat, serta kepala biro UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para tamu kehormatan dari DPR, kementerian, dan juga lembaga-lembaga lainnya, rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta keluarga besar dari kedua guru besar yang dikukuhkan hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini hari cerah, kita bisa berkumpul di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih dalam suasana lebaran. Untuk itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1443. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi sosok muslim yang paripurna di masa yang akan datang setelah Idul Fitri ini, insyaallah. Kebahagiaan kami juga bertambah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena di awal masuknya kita ke kampus sudah ada pengukuhan guru besar 2 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sangat penting buat UIN Jakarta menambah guru besarnya dan juga menjadi contoh teladan bagi dosen lainnya untuk cepat-cepat mengurus menjadi guru besar. Sudah dicontohkan oleh Ibu Profesor Dr. Ratna Sari Dewi, Bapak Profesor Jajang Jahroni, bahwa meniti karir sampai puncaknya memang perlu perjuangan, tetapi akhirnya diraih. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Andes Jajang Jahroni MA PhD sebagai guru besar ilmu sejarah kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora. Saya mengucapkan selamat kepada fakultasnya, ada dekannya di sini ya, ya, dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Saiful Umam PhD. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Profesor Dr. Ratna Sari Dewi SPD MPD sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan selamat juga kepada dekannya. Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Dr. Sururin. Alhamdulillah, selamat kepada sivitas akademika dua fakultas semua. Mudah-mudahan berkahan kita peroleh selalu dan UIN Jakarta menjadi pelopor selalu dalam bidang akademik dalam tridharma perguruan tinggi secara umum. Alhamdulillah hingga kini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki guru besar terbanyak di bawah Kementerian Agama ya, sesama PPKN. Alhamdulillah. Pengukuhan dua guru besar hari ini yaitu Prof. Jajang Jahroni di bidang ilmu sejarah kebudayaan Islam, menyampaikan orasi ilmiah yang penting tadi ya, munculnya kelompok Salafi Wahabi di era Indonesia kontemporer. Nah, serta Ibu Profesor Dr. Ratna Saridewi, SPD MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, ya, menyampaikan tantangan dan peluang global mahasiswa dan lulusan pendidikan bahasa Inggris pada masa new normal menuju era 5.0. Nah, disinilah kita sudah mendengarkan dan ada optimisme besar di UIN Jakarta dan bahkan juga di Indonesia akan semakin kuat ilmu yang dikembangkan di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dan juga ilmu sejarah kebudayaan Islam. Penutupan sidang Senat terbuka. Ketua Senat, Profesor Dr. Abulinata MA, disilakan. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Senat Universitas Profesor Dr. Armai Arif MA, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Amanuddin MA. Akhirnya sidang Senat terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ratna Saridewi MPD dan Profesor Dr. Jajang Jahroni PhD Rabu 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriah. Dengan ucapan alhamdulillah, amin, saya nyatakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah memberikan ucapan selamat, rektor dan anggota prosesi kami persilakan untuk meninggalkan ruang acara.